Kelompok radikal dan intoleran dukung Anies Caimin, perjuangan hidup atau mati. Oke, kalau konstitusi kita masih bisa perdebatkan amandemen. Tapi kan kalau NKRI, kebinekaan, dan yang namanya Pancasila, ini kan harus jelas. Kekhawatiran orang ini kan, bahwa para pendukung Anies ini kan selama ini banyak menyuarakan tentang khilafah, khalifah. Nah, orang kan khawatir. Lah, ini kalau Anies jadi presiden, kelompok ini mendapat peluang besar, misalnya, untuk bagaimana mengganggu yang namanya ideologi negara dan mengganggu namanya NKRI. Nah, ini kekhawatiran yang terbesar menurut saya ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bersama. Nah, oleh karena itu di sini mungkin saya selama ini yang kita tahu yang mensupport ya kan, mendukung. Waktu minimal kita ngelihatnya di Pilgub 2017 kemarin ya. Itu Pilgub kan hanya DKI. Bagaimana kalau menjadi seluruh Indonesia? Kalau radikalisme Islam adalah salah satu masalah utama di Indonesia, bisa dibilang para pendukung radikalisme itu ada di kelompok-kelompok pendukung Partai Keadilan Sejahtera dan Anies Baswedan. Seperti saya katakan, PKS dan Anies mungkin saja bukanlah orang-orang Islam radikal. Tapi karena kinerja mereka selama ini, berkumpullah orang-orang yang percaya dengan konsep kewajiban pendirian negara Islam, dengan konsep konservatisme Islam, eksklusivisme Islam, atau wacana bahwa Islam berada di bawah ancaman kaum kafir di sana. Para pendukung PKS dan Anies cenderung menolak pembubaran FPI, cenderung menolak pembubaran HTI. Mereka inilah yang akan terus membangun perlawanan bukan saja kepada pemerintah yang saat ini berkuasa, namun juga kepada gagasan tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang melandaskan diri pada kebinekaan. Nah, ini yang ingin saya katakan, bahwa nyata dan terang benderang pendukungnya Anies Baswedan mayoritas adalah orang-orang yang berkehendak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Ini berbahaya. Jadi sahabat Indonesia, kaum nasionalis yang mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai merah putih, ini adalah alarm berbahaya. Jangan sampai dibiarkan kelompok-kelompok ini merajalela. Bendera merah putih akan diganti dengan bendera hitam. Sejarah Indonesia akan dihapuskan, hak-hak pribadi seseorang, demokrasi akan diberangus oleh khilafah. Dukungan kelompok radikal dan intoleran mengalir deras kepada Anies Baswedan. Anies dinilai sosok pemimpin muslim yang akan membawa kejayaan Islam di dunia. Mantan HTI, FPI, teroris dan kelompok radikal dan intoleran bertekad mengusung Anies Baswedan apapun posisinya, termasuk sebagai pertahanan suksesi DKI Jakarta. Kelompok radikal, intoleran dan mengusung khilafah tengah mengumpulkan segenap energi dan mensukseskan Anies menduduki posisi strategis di Indonesia. Dikutip newsdetik.com 8 Juni, dukungan kelompok intoleran dan radikal bukan tanpa sebab. Sampai saat ini hanya Anies yang ideal dalam mengakomodir urgensi tegaknya khilafah. Kehadiran Anies Baswedan di pucuk pimpinan nasional diyakini kelompok radikal dan intoleran akan membuka jalan bagi tegaknya khilafah. Bahkan mereka seperti berebut agar dapat mengambil posisi terbaik di samping Anies Baswedan, mulai dari deklarasi hingga pernyataan dukungan di beberapa daerah. Suksesi nasional 2024 diprediksi akan berlangsung keras dan brutal. Melihat konstelasi kekuatan di tingkat bawah sangat rentan dan sulit dikendalikan. Menyambut pemilihan Presiden 2024 atau Pilpres 2024 yang tersisa hanya beberapa bulan lagi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjadi salah satu bakal calon presiden atau baca pres yang paling populer di kalangan masyarakat. Meskipun menurut beberapa hasil survei elektabilitas, peringkat Anies kerap naik turun, nama Anies bisa dipastikan selalu berada di jajaran atas bersama baca pres populer lain seperti Gubernur Jawa Tengah atau Jatim, Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Nah, ngomongin soal Anies, ada satu topik pembicaraan mengenainya yang sepertinya tidak terlalu kentara dengan kandidat-kandidat lain, tetapi sangat menarik untuk dibahas, yakni desas-desus tentang politik identitas. Ya,
sudah jadi rahasia umum di masyarakat bahwa Anies kerap disandingkan dengan sejumlah kelompok agamis di Indonesia. Sebagai contoh, ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017 lalu, Front Pembela Islam atau FPI dan Habib Rizik Syihab disebut-sebut jadi basis massa yang berperan besar memenangkan Anies. Kemudian, dari personal Anies sendiri, seperti sudah banyak yang sadar juga bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut berasal dari keluarga Arab Indonesia dan yang datang dari Yaman pada abad ke-19. Namun di era yang bisa dibilang cukup sensitif terhadap isu-isu politik identitas seperti sekarang ini, keidentikannya Anies dengan politik Islam justru dilihat secara negatif oleh beberapa kalangan masyarakat. Sebuah artikel di Warta Ekonomi pada 6 Maret 2023 lalu misalnya sempat membahas sebuah video tentang seorang warga Tionghoa yang menuding Anies menjadikan Jakarta seperti Suriah ketika dirinya menjadi gubernur. Well, itu hanya jadi contoh kecil saja dari sejumlah narasi atau ketakutan yang dilontarkan pada Anies. Sehari-hari dalam grup-grup WhatsApp, sering juga berseliweran tulisan tentang Anies yang disebut akan mendiskriminasi kelompok minoritas kalau ia jadi presiden di Pilpres 2024 nanti. Fenomena ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan menarik, yaitu kenapa Anies bisa dipandang sebagai sosok musuh bagi beberapa kelompok minoritas di Indonesia. Dalam kasus Pilgub DKI 2017 misalnya, Anies dicalonkan sebagai kandidat gubernur yang mendapat dukungan dari kelompok lawan minoritas Indonesia, yakni FPI. Anies juga otomatis dipersepsikan menjadi politisi yang identik dengan gerakan fundamentalisme Islam karena menjadi oposisi dari perwakilan kelompok minoritas, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Faktor pendukung lain yang membuat Anies kental dengan kelompok fundamental Islam adalah ketika dirinya turun dari jabatan Mendikbud sebagai menteri yang akhirnya terkena reshuffle dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anies pada saat itu otomatis dipandang oleh sejumlah pendukungnya sebagai korban dari politik bagi kue kursi menteri. Menariknya, karena pemerintahan Jokowi kerap dianggap dekat dengan organisasi masyarakat atau ormas Islam lain yakni Nahdlatul Ulama atau NU, dukungan FPI sebagai ormas yang tidak begitu sejalan dengan NU semakin memperkuat dugaan bahwa Anies adalah politisi tandingan dari kelompok non-fundamentalis Islam bagi sejumlah kaum minoritas. Hal ini sepertinya jadi kecurigaan yang langsung terasa. Nah, walaupun kebenarannya tidak pasti, faktor-faktor disebutkan di atas tadi memiliki kekuatan dalam memunculkan persepsi bahwa Anies memang berpihak pada identitas tertentu dan memiliki potensi menjadi musuh yang nyata karena pernah berafiliasi dengan kelompok fundamentalis Islam. Kalau kita kembali berkaca pada teori konstruksi sosial, hal semacam ini bisa jadi memang didesain sebagai variabel-variabel pendukung untuk menciptakan Anies sebagai politisi yang berlawan dengan kelompok minoritas Indonesia tanpa perlu melakukan perlawanan yang radikal dan tanpa menunjukkan kekerasan. Publik bisa menciptakan persepsinya sendiri tentang Anies.